Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan sholat maghrib secara berjamaah, dan itu harus selalu kita syukuri karena banyak saudara kita yang ketika adzan berkumandang masih enggan untuk mendatangi masjid, bahkan mungkin tetangga masjid juga jadi tapi ngoten niku. Makanya di situ kita akan paham betul tentang adanya hidayah. Tadi saya diskusi sama istri saya, apa nek wong pinter ini mesti kentuk hidayah. Saya jawab boten. Nah ini semua perusahaan, hampir semua perusahaan IT di dunia, Google, Facebook, WhatsApp, hampir semuanya, Instagram, itu isinya orang-orang India. Orang India itu terkenal pinter soal IT. Tapi gimana nih kok, nyembah sapi, nyembah monyet, nyembah tikus, ulo. Makanya ini tidak selalu kepinteran itu identik dengan hidayah. Makanya ketika dengan hari ini di atas hidayah, walaupun mungkin tidak sepinter mereka, tidak sekaya mereka, maka itu nikmat Allah yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang harta-harta yang haram dalam muamalat kontemporer. Anjing saya kesel ya. Kesel ya dari cepi. Sok mikir kan ageng niki kok cilik ngene ngene. Nggih. Iki langsung sketch. Nah, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas jual beli yang terlarang atau kedzaliman dalam jual beli, yaitu ada jual beli yang terpaksa. Kita memaksa orang untuk menjual, kemudian kita membeli atau menjual karena segan orangnya, maka kita jualnya juga di bawah pasar, maka itu kembali ke orangnya. Nah, orangnya ikhlas tidak apa-apa. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu membeli barang dengan harga murah karena penjualnya kepepet. Terus enten piyai niku nek golek lemah, golek omah, golek sing murah. Umpama pasarane 500 juta ya golek sing 100 jutaan dengan pasaran 500. Lah kapan niku ngenteni wong butuh. Nah, bahkan enten seminare ya, seminar untuk nebus utang orang yang terjebak utang di bank. Karena nanti misal dia utang 100 tidak bisa nyaur, terus mau dilelang. Nah, untuk mengeluarkan itu dia butuh duit 100 misalnya atau 70 gitu. Maka kita kan goleki wong ngoten niku menurut seminar niku. Mungkin nek entuk bisa dibeli dengan harga murah katanya. Lah ngoten niku pripun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada dua pendapat ulama. Yang pertama, ulama dalam mazhab Hanafi dan sebagian dari ulama Hambali menyatakan tidak sah jual beli ini karena berarti pemindahan uang dan barang yang tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena kita mencari orang yang kepepet, orang yang bermasalah. Ibaratnya orang sudah jatuh, cek dibloki ondo terus ketibanan gedeng kisah gitu. Dan yang menjadi argumen pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali adalah hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW an bai'il mudhari. Nabi SAW melarang penjualan orang-orang yang terdesak. Sehingga ketika jenengan mau membeli barang orang-orang yang terdesak, itu disarankan tetap pakai harga pasar, atau kalaupun produk murah ya sekedhik ngoten. Umami omahe pasarane 500 juta nggih, ampun 100 masuk tawar 100. Mosok 100 Pak, wong niki bangune entek 200 kok. Kan sok ngoten to. Nah, maka paling boten nggih 450 atau 400 ngoten nah, itu sudah baik. Nah, Imam Ahmad menjelaskan maksud hadis ini bahwa seorang yang terdesak butuh biaya lalu datang kepada Anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar, sedangkan harganya pasar itu 20 dinar, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Hambali. Nah, tapi ya ini meleh pendapat ini dalil yang dipakai tadi hadis riwayat Abu Dawud tadi dhaif, karena dalam syaratnya ada perawi yang tidak dikenal.
Nah, lalu muncul pendapat yang kedua, yaitu pendapat mayoritas ulama bahwa jual beli ini sah karena pembeli sesungguhnya turut meringankan beban penjual. Ada dia tidak membelinya dengan sesegera mungkin, tentu kesusahan penjual semakin lama untuk mendapatkan biaya yang dia butuhkan. Artinya nyata ketika niku jenengan beli nanti dilelang malah ucul. Nah, mulai niku jenengan sedereke, maka menurut pendapat yang kedua dan ini pendapat jumhur ulama, maka jenengan boleh membeli dengan harga murah. Tapi nggih tadi saran saya jenengan tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan apalagi kekeluargaan. Artinya nek tadi 500 juta nggih paling boten niku nek setengahe ngoten napa 2/3 ngoten kan pun lumrah. Tapi nek sudah 1/5 kan mesake niku nggih. Nah, dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa tatkala Nabi SAW mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah, beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barangnya agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Jadi Bani Nadir itu pernah kalah perang terus diusir sama Nabi. Metu kabeh kok benteng. Gowonen sak iso-isomu. Nah, berarti kan tidak bisa bawa rumah, tidak bisa bawa meja, tidak bisa bawa kursi. Nah, neng bentra kabotan mendingan dolen. Akhirnya dijual. Namanya dijual ya dia kepepet ya sak payu-payu nih. Nah, pada waktu itu mereka yang membeli dapat harga murah. Nah, yang pertama tadi landasan hadisnya adalah dhaif, yang kedua sahih Bukhari Muslim. Nah, maka pendapat yang kedua lebih kuat. Nah, itu yang namanya istidlal itu ngoten niku. Jadi dua dalil disandingkan mana yang lebih kuat. Ternyata kuat yang kedua, berarti pendapat kedua yang lebih rajih, lebih kuat. Artinya ketika enten tetangga jenengan butuh napa mawon gitu kan. Nambah nyekolah napa mawon. Maka ketika dia memang mau melepas rumahnya, tanahnya, mobilnya atau apapun dengan harga di bawah pasar, dengan mau membeli sah jual belinya. Ning saran saya tadi tetap dipertimbangkan sisi kemanusiaannya. Ibaratnya dengan bisa mengkalkulasi, oh iki wong iki butuh duit 1 juta mau nambahke anake. Omahe ajine 500 kan gitu. Nek jenengan pundhut 100 bar niku kan dhek yo ora ndek omah, gitu. Yang ngontrak yo ora duwe, ora ndenggon genah gitu kan. Auto menggelandang. Maka nggih jenengan mempertimbangkan, oh kira-kira nek rumahan di rumah yang sederhana itu berapa? Misal iki perumahan paling cedak pundi? Reagan nopo ngoten. Bisa regane 200 gitu kan. Nah niku 100 niku di rumah sakit tambah 200 ngoten. 300. Nah niku jenengan bayar. Jenengan mungkin sanjang iki sing 100 nggih. Nebus ning rumah sakit sing 200 itu perumahan sebelah kono kae lho, untuk siji. Nah, ngoten nggih, itu lebih manusiawi saya rasa. Tapi nek secara dalil mau jenengan sing bayar 100 ya tetap sah dan tetap sah. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ngaji niku ngeten iki. Jadi kita bisa mempertimbangkan dalil, tapi kita juga bisa mempertimbangkan urf. Urf niku keumuman yang ada di masyarakat seperti apa. Masyarakat kita ini kan orang yang kemudian menjaga perasaan. Ya maka ya harus kita jaga juga jangan sampai nanti dia kesusahan, kasihan. Kemudian selanjutnya ada lagi jual beli terpaksa tapi dibolehkan, kepepet atau dipaksa tapi boleh. Kapan? Nah, jual beli ini adalah jual beli yang dilakukan oleh pemerintah kepada barang atau tempat atau daerah yang akan digunakan untuk fasilitas umum, untuk proyek pemerintah yang sifatnya fasilitas umum. Tapi nek gusur tinggi gawe rumah presiden ndak mau nggak apa-apa. Tapi nek jelas niku jalan, rumah sakit yang umum, artinya pakai orang umum. Nah maka dalam hal ini pemerintah diperbolehkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini berdasarkan pada kebijakan Umar bin Khattab yang menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itu makin tahun kan banyak orang yang ke sana, maka digusur dan memberikan ganti rugi kepada pemilik rumah dan tanah yang terkena gusuran. Namun pada saat itu ada beberapa orang yang menolak. Maka Umar menggusur paksa serta meletakkan uang ganti di dalam Ka'bah. Sing dora gelem tetap tak gusur, duitnya ning jero Ka'bah jero dhewe. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau memang apunten niku digusur untuk kepentingan umum, insya Allah orangnya itu selain dapat ganti rugi di dunia, dia juga akan dapat aliran pahala. Penting niku.
Nomale saat ini ganti rugine pun lumayan ya. Lah iya saat ini ganti untung toh. Niku sing do kegusur jadi dalan tol niku langsung gawe omah lemah sepatok, tuku gawe omah sepatok. Teng Klaten niku sak pirang-pirang omah gede-gede sepatok. Luar biasa. Makanya kalau udah kayak gitu ya wis untuk pahala, untuk untung, nah luar biasa. So ngedungke tenan anak putu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebijakan itu kemudian diikuti oleh Khalifah Utsman bin Affan. Diriwayatkan oleh Az-Zarqi, di masa Khalifah Utsman jumlah kaum muslimin yang berziarah ke Mekah terus bertambah, maka beliau memperluas Masjidil Haram dan beliau membeli rumah-rumah di sekitarnya. Sebagian orang enggan menjual, lalu Utsman membongkar paksa rumah mereka. Namun para pemilik menghalanginya. Maka Utsman memanggil mereka seraya berkata, kalian berani menghadang kebijakanku karena tahu aku orang yang santun. Padahal dulu Umar membongkar rumah di sekitar Masjidil Haram dan tidak ada seorang pun yang berani menghadangnya. Lalu Utsman pun memenjarakan mereka selama beberapa hari. Kebijakan kedua khalifah tersebut untuk menggusur paksa tidak diterjang oleh para sahabat. Dengan demikian ini dianggap sebagai ijma. Sehingga kalau itu di tangan pemerintah maka tidak apa-apa. Hanya saja sebaiknya memperhatikan yang pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapatkan ganti rugi yang adil. Adil itu tadi bisa digunakan untuk beli rumah lagi. Syukur-syukur malah karo tuku sawah itu. Kemudian berikutnya, pihak yang menggusur hanyalah pemerintah, bukan ormas. Nah, bedakan ini orang atau instansi yang punya kewenangan, yaitu pemerintah. Kemudian yang ketiga, tujuannya untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Makanya tadi saya sampaikan, niku digusur untuk bangun rumah pejabat, nah itu jangan nolak, nggak apa-apa. Tapi kalau jelas itu tanah buat jalan, rumah sakit, gitu kan, jembatan, itu dengan pasrahkan, nggak apa-apa, lebih baik. Kemudian penggusuran bukan untuk hal yang sifatnya investasi pribadi atau pemerintah. Jadi kalau ini meh dienggo gawe pom bensin pemerintah, ya kan investasi toh. Nah, maka itu tidak perlu. Dengan nggak mau juga nggak apa-apa. Maka jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, maka status penggusurannya kembali kepada sisi kedoliman dan menjadi bentuk perampasan hak yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Dan ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Makanya tadi sore saya menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin. Di situ disampaikan ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak ngomong Allah, tidak akan disucikan, dan Allah tidak mau melihat orang itu. Yang pertama, Saikhun Zanin, pun sepuh ning tesih kersa zina, pun sepuh ning tesih kersa melakukan perbuatan zina. Kemudian yang kedua, Malikun Kadzabun, seorang raja atau pemimpin yang suka berdusta. Mengko nek aku akan membuat kebijakan meningkatkan PAD, pendapatan asli daerah, tanpa meningkatkan pajak. Dan kampanye ngoten niku ten debat calon bupati ini. Begitu menang, langsung PBB tak naikkan 250%. Langsung seketika gitu loh. Beda banget gitu kan. Soalnya pendahulunya yang hapus-hapus itu akeh gitu. Makanya dia pengen juga kayak gitu. Mungkin enten meleh, wah, anakku meh mantu, aku enek pesta rakyat, makan-makan kita ya. Wah, ditekokin itu napa asistennya. Udah disiapkan sekian ribu menu gitu. Kiran ada kerusuhan gitu kan, ten mriku ada keramaian, akhirnya mati pinten niku 6 napa pinten niku. Ditekoki, saya nggak tahu kalau ada makan-makan, tahu saya ya cuma orang ngumpul tok. Saat ini iso lho ngapusi padahal videonya enak. Dan orang isin, kula isin ya Allah. Ibu negara Korea Selatan niku presidennya niku tersangka korupsi. Niku dipanggil untuk jadi saksi niku dhek mlaku karo nuduh isin. Nang Indonesia ini wis nganggo rompi abang, oren wis dada-dada. Malah njaluk foto selfie. Wenten pokoknya. Makanya niku PR kita semua nggih, bagaimana menghadirkan rasa malu perbuatan itu. Di Jumat kula ngisi khotbah Jumat. Jakjane dengan Pak Rohmat. Kula enten acara, kula pun mundur dengan Pak Rohmat enten acara ten hotel. Nah, bilalah kok penjara niku WA saya. Tat bisa khotbah Jumat di penjara.
Karena kan memang walaupun saya ada acara, kalau kita tetap kudu Jumatan gitu kan. Delala kok cedak, penjara Solo kali balik kota kan cedak, tinggal mencolot. Oh siap, kalau langsung siap wonten mawon. Mencolot nanti. Dan beriku, wah, kalau ceramah nopo tentang menyambut kemerdekaan dan memperbaiki diri. Wah, pas ceramah niku lah kok ketok lurah Jaten. Sisa tak sikat sisa nih. Jadi dalam bentuk perbaikan seorang muslim itu harus bertobat. Nah, kalau itu terkait hak rakyat harus dikembalikan. Barisan ngajeng nih, ya ini resik-resik ganteng-ganteng. Ya sing sepuh ya resik, ya sing nom ya ganteng gitu. Nah, kula tanglet kali si piring, Mas emang apa bos-bosmu? Si piring sing ngawal kula sana, bukan. Itu tadi semua ya para terdakwa yang tadi nyalamin jenengan niku Kepala Kejaksaan Sukoharjo. Wis, ya wis pas aku. Lah kok delalah iki kula salami to Pak Lurah niku, kula salami niki tesih sederek kula, saya bilang gitu to. Dek malah orang ngakoni dulur malah ngomong ngene, niki warga kula. Sing ngarani warga lho padahal wis mlebu penjara, jek rumangsa lurah gitu. Makanya niku lho Pak, PR berat kita itu punya rasa malu itu loh nek nglakoni salah. Lah kula wau kan mampir ngene Bapak, kula critakake ngene. Kok kowe dadak ngaku dulur iki opo? Lah emang dulur to Pak ini? Iya sih, tunggal Mbah Buyut ini. Lah pripun apa kula klentun? Ya ora. Nek aku isin kowe muni ngono. Malah sing isin Pak kula. Ya Allah. Nggih, niku Pak, saestu itu mboten cerita hoak asli gitu. Makanya monggo kita bangkitkan rasa malu itu loh Pak. Kalau kita mengambil yang bukan haknya kita kantongi, mbok yo malu itu loh. Nek mboten saged malu pada Allah, rumangsa Allah tuh ndak ketok itu malu sama manusia Pak. Malu mungkin nek masuk penjara kayak gitu, mosok putune arep tilik Mbah Kakung ning di penjara cobi. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nggih. Itu tadi jual beli dengan terpaksa tapi boleh yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada lagi jual beli dengan akad iz'an, contract of adhesion, yaitu transaksi yang mengikat dan ketentuannya ditentukan oleh pihak penjual dan kita pasrah. Contohnya napa contohnya? Beli PDAM nih lho, air, listrik, telepon. Napa senengan saged nego rega, mboten saged to, pun ditetapke bensin, ra iso to. Maka dalam hal ini diperbolehkan dengan ketentuan yang pertama, harga yang ditetapkan harus adil dan tidak mengandung persyaratan yang bisa mendolimi pihak yang lemah. Artinya, angkanya itu harus benar-benar angka yang masuk akal dan terjangkau. Nah, terus misal bensin kok didol seliter 30.000, kuat nuku sapa kan gitu. Terus nanti bakal menimbulkan inflasi dan seterusnya. Maka sebenarnya pemerintah itu kalau menetapkan sesuatu, kalau pemerintahnya itu pemerintah yang baik dalam artian entah kota, kabupaten, entah pusat, itu harus berlandaskan evidence. Evidence-nya itu kajian yang disampaikan oleh para ahli. Ahli bisa dari mereka sendiri atau bisa pakai pihak ketiga, dari kampus juga bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu boleh dengan catatan harganya ditetapkan tidak mendolimi orang, gitu kan. Nah kemudian yang kedua, akad iz'an mengandung kedoliman terhadap pihak yang lemah, maka dalam hal ini merugikan. Sehingga dalam konteks akad iz'an ini pemerintah harus turun tangan. Dan di Indonesia insya Allah sudah benar bahwasanya perusahaan-perusahaan yang vital yang memenuhi hajat hidup orang banyak, PLN, kemudian BBM, itu semua milik pemerintah. Itu sudah benar gitu. Nah, cuman PR ngopo kok anggar tahun laporannya rugi ya. Padahal napa enten sing mundut listrik sanes saka PLN? Mboten enten to. Nek dipikir-pikir lho, jane kudune untung kan ngoten. Kok iso-isone rugi. Nah, makanya itu PR yang sampai hari ini enggak kelar-kelar. Nah, diganti menterine ping pinten mawon ora rampung-rampung. Kados niku lho, kados BPN, Badan Pertahanan Negara. Niku mbok ganti menteri, nate Menteri Jenderal TNI nggih nate to Pak Hadi sinten niku. Nah, terus mantan perwira TNI AHY nggih nate to.
Tapi selalu angger ganti pejabat niku jargonnya napa? Memberantas mafia tanah. Seolah-olah sing wingi berantas rong rampung atau gak diberantas gitu kan. Dan setiap tahun selalu muncul kasus-kasus pertanahan yang sebenarnya itu bisa dicegah itu. Sertifikat ganda. Kemudian tiba-tiba ada orang yang menggugat ya, dengan sertifikat yang lebih baru munculnya menang dan seterusnya. Makanya nggih monggo jenengan perlu memeriksa sertifikat jenengan. Masjid niki juga perlu diperiksa. Mungkin Mbah Kakungnya waktu wakaf ikhlas, anaknya waktu menjalani nggih tesih ikhlas, putunya nanti nek pun tiba canggah wareng wallahu alam ada pesantren niku anak putune gugat anak sertifikatnya atas nama Mbah Kakung, Mbah Buyutnya niku menang ten pengadilan, pesantrennya keusir. Makanya nggih monggo silakan untuk dicek semuanya sertifikatnya, apalagi yang masih punya beberapa orang yang sedang dirampung. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta haram dalam transaksi kontemporer berikutnya adalah menjual barang najis. Sehingga kalau status hukumnya najis maka tidak boleh dijual. Dalil yang digunakan dalam kitab ini yaitu Quran surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 4, ya ayyuhal mudatsir, ya orang-orang yang berselimut, kum fa'andir, bangun dan bersihkan dan berikanlah peringatan, wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah namanya, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Berarti kita itu disuruh membuang najis, nah, bukan ngopeni. Nah, maka hukum asal najis adalah disingkirkan, dijauhkan. Nah, tidak boleh didekatkan, apalagi malah diopeni niku wau. Sehingga dalam hal itu maka jual beli barang najis tidak diperbolehkan. Nah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari hadis Abu Dawud, la'anallahul yahuda hurrimat alaihim syuhum wa ba'uha wa akalu athmanaha wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akala syai' harrama thamanahu. Allah mengutuk orang Yahudi di mana Allah mengharamkan mereka untuk memakan gaji hewan ternak. Jadi ada syariat Yahudi yang hari ini sudah dicabut untuk kita. Napa niku gaji niku lho, lemak niku. Niku orang Yahudi tidak boleh memakannya, orang Yahudi. Tapi mereka kreatif. Boten mangan gaji ini kuning dicairke terus dadi minyak. Minyaknya didol, minyaknya tinggi lampu, tinggi macam-macam. Nah mungkin sama apa namanya, sama agama lain selain Yahudi boleh. Ya. Jadi dia pikirannya kan aku orang mangan, nah, tak dol. Nanti enten ormas ten Indonesia niku dia sepakat ormasnya itu mengharamkan rokok, ning ngedol rokok itu. Nah maka kalimat berikutnya dalam hadis ini, disebutkan bahwasanya wa innallaha azza wa jalla idza harrama ala qaumin akala syai'in harrama thamanahu. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mengharamkan sesuatu, maka ya mengharamkan duit dari jual belinya. Sehingga dalam konteks hal ini, maka kalau dikontekskan ke barang yang najis, kan tadi gaji itu diharamkan. Maka karena diharamkan maka Yahudi kan enggak boleh. Maka semua yang diharamkan buat kita, termasuk yang najis itu, maka tidak boleh untuk dijual belikan. Nah, lalu pertanyaannya, hukum jual belinya gimana? Sahkah? Ya, jawabannya tidak sah. Sepantasnya najis itu diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan cara cuma-cuma. Artinya ngeten, umpami nggih, ngapunten nggih. Saya pernah diceritani. Niki tidak berlaku umum dimanapun nggih. Saya punya temen niku nek mboten omahe Pati napa Jepara. Ya ini ku sanjang, larene niku sanjang. Ning nggon aku kuwi to, nek enek mobil sedot WC kae, kuwi terus diceluk kon nyemprot tanduran jenenge Kobis. Ning mboten berlaku umum lho nggih, gitu, di tempat dia gitu kan. Karena nanti ten dieng tentang mangu mboten semprote ngangge sing lainne gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang namanya kotoran manusia itu kan hukumnya najis gitu. Sehingga kok enek sing butuh, bener-bener butuh, maka itu tidak boleh dijual belikan kotorannya itu loh, tapi harus diberikan secara cuma-cuma. Kenapa? Karena menjual belikan yang najis itu hukumnya haram. Nah pertanyaan berikutnya, lah tapi kan kudu ngeterke, kudu butuh bensin gitu kan. Maka disebutkan di sini
bahwasanya kalau memang ada biaya yang diperlukan, maka biayanya itu diperbolehkan untuk dipungut sebatas biayane niku. Makanya ngeten isi ulang galon niku ngertos kula lho. Niku nek mereka ngisi langsung niku ten ngene mriku, niku sak tangki niku namung 20.000. Sak tangki. Nah, sampai mriki pinten? Sampai 800. Oh. Kula kertas kula 300-an pun mundak ya. Nah, sampai tadi 500 terus ya. Berarti kan pun enten margin 400 luweh gitu kan. Nah, itu bisa kita pahami itu biaya transportasi, sopirnya, bensinnya atau solarnya dan seterusnya. Maka nggih, ketika jenengan nimbali piyai sedot WC niku, ketika jenengan bayar, maka jangan sampai gitu loh. Jangan sampai nanti transaksinya karo dol tinuku niku wau, tinjane niku ndak boleh. Jadi lebih kepada jasa dia menyedot membersihkan. Ngoten. Nggih. Artinya boleh jenengan membuka layanan jasa sedot tinja. Nah, setelah jenengan sedot tinjanya jangan dijual gitu loh. Tapi dikemanakan? Nek ten Solo niku pun enten tempat pengolahane ten Putri Cempo mriku. Nah, Karanganyar kula mboten mudeng. Ning nakale para pengusaha sedot WC niku biasanya dibuat ten kali. Niku nggih gak boleh, niku melanggar hukum. Nanti mengakibatkan apa? Ketika titik pembuangannya Bengawan, maka daerah Sragen menuju sono sampai Bojonegoro dan seterusnya. Itu potensi ada deposit E. coli yang banyak, sehingga nanti orang yang masuk situ nyemplung kali atau kena air kalinya itu nanti dia mudah diare dan seterusnya. Dan itu melanggar hukum yang saya tahu. Nah, milo koreksinya di situ aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, terus pertanyaan berikutnya. Lah nek kotorane ora kotoran wong Mas, tapi kotoran ayam piye? Nah, Rien, kalau tinjanya itu buat kasih makan ikan, belum sampai kotoran ayam gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, najis dikasihkan ke binatang yang halal. Ikan kan halal, semua ikan kan halal. Bukan enten ikan haram enggak ada. Semua ikan itu halal. Nah, maka Nabi SAW pernah bersabda, Umar bin Ibnu Umar pernah berkata, Rasulullah SAW an aklil jalalah wa albaniha. Bahwasanya Nabi SAW pernah melarang makan jalalah dan susunya. Jalalah niku napa? Hewan yang halal dimakan, tapi dikasih makan barang najis. Nah, kok iki enek susune lah, kewane apa? Unta atau kambing atau sapi itu bisa jadi jalalah. Kapan? Ketika dikasih makan ampas ciu. Nah, jadi proses pembuatan bir dari anggur misal. Nah, ini kan anggur ini kan dilumpukke terus didak-idak gitu. Terus dikei ragi gitu. Nanti nek wis dadi niku terus disaring. Nah, ampase niku nek sudah posisi jadi homer tadi, ampase itu terus dijual. Atau nek dibuang terus dipungut sama orang yang ngingu kambing, sapi atau unta. Dikasih makan, maka itu hukum hewannya yang sapi, kambing, unta itu menjadi jalalah. Jalalah tidak boleh dimakan. Jadi istilah ini jalalah. Nah, ini sama dengan lele tadi. Lele ini halal, tapi karena dikasih makan tinja tadi, maka jadi haram. Hukumnya jalalah. Tapi pertanyaannya, apakah jalalah ini jadi haram sak teruse kaya babi ngoten? Jawabannya mboten. Kenapa? Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya kalau jalalah itu pengen menjadi halal, maka harus dikarantina. Dikarantina niku pripun? Dikasih dideweke terus dikasih makan yang halal dan suci. Jadi umpami lele niku wau, kolame niku kolam yang langsung dari buangan WC, maka lele ini diambil. Terus dipindahkan ke kolam yang airnya bersih. Terus dikasih makan yang halal, yang bersih, yang tidak najis. Napa niku ya pelet gitu. Ning ampun pelet tinja meleh gitu. Engko kreatif tinjane digawe pelet pakane meneh gitu. Tidak boleh gitu. Nah, termasuk si unta, kambing, sapi tadi yang dikasih makan ampas bir. Nah, mungkin kan bir itu macam-macam, bisa dibuat dari apel, bisa dibuat dari anggur tadi, bisa dibuat dari kurma, bisa. Mungkin orang Jepang niku gawene saka beras, namine sake. Nah,
Nah, yang kayak gitu, maka kalau dia posisi sudah jadi homer dan kecampur dengan homernya, itu kan najis niku tidak boleh. Maka kalau dikasih makan ke binatang tadi, maka binatang tadi kudu dideweke. Kemudian dikasih minum yang baik, air yang tinggi, yang enggak ada homernya, kemudian dikasih makanan yang baik, dikompor dengan baik dan seterusnya. Nah, minimal 3 hari. Nah, nanti ada ulama lain yang berpendapat sampai 40 hari. Ya, akan tetapi hadis tentang 40 hari ini dhaif. Artinya monggo makin lama makin baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya atau permasalahan berikutnya, nek kotorannya kotoran ayam gimana? Ayam bisa, kambing bisa, sapi bisa, gimana? Maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut para ulama, hewan yang halal dagingnya untuk dimakan seperti ayam, sapi dan kambing dan yang lainnya, maka hukum kotorannya tidak najis. Nah, terus jenengan umpami jenengan niku salat, terus gen sarung jenengan apa gen kathok jenengan niku kena telek pitik. Niku salat jenengan niku tetep sah. Mung nggih niku mambuan gitu. Dados boten najis. Tapi nek sing nemplek niku ngapunten nggih telek wong atau telek segawon atau telek kucing, di situ najis. Jadi jenengan harus salat lagi. Nggih, nek jenengan ngertos, tapi nek jenengan enggak tahu, taunya sudah selesai maka enggak perlu diulangi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya apa? Disebutkan di sini yang pertama hadis dari riwayat Imam Daruqutni bahwasanya Nabi SAW bersabda, istanzihu minal qaul fa innaha ammata ada bil qabri minal qaul. Bersihkan tubuh kalian dari kencing karena kebanyakan ada kubur itu karena kencing yang tidak dibersihkan. Hadis di atas menjelaskan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing. Dari perintah untuk membersihkan dari air kencing ini dapat dipahami bahwa air kencing itu najis. Maka ketika konteksnya adalah pupuknya itu adalah kencing dari binatang atau orang, maka itu hukumnya najis sehingga tidak boleh dilakukan jual beli. Kan ada tuh zaman dulu, kula nggih diceritani Pak kula. Niku zaman dulu niku nek asing gawe napa niku urea. Niku ten pojokan pawon niku dicepake gentong napa-napa ngoten dikeki awu. Terus mengke kan yoi ngoten to. Karena memang air kencing itu memang NH3 niku urea. Nah, terus jenengan nek pengen ngirit ditandu. Tapi nggih niku najis, tidak boleh dijual belikan. Tapi nek digawe piyambak ndak apa-apa. Nglupuk-lupuke dhewe dienggo tandurane dhewe ndak apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang menunjukkan bahwasanya kotoran binatang yang halal itu tidak najis apa? Hadis dari Ibnu Mas'ud bahwasanya Nabi SAW melakukan buang air atau Nabi SAW al-ghaita. Bahwasanya Nabi SAW pada waktu itu buang air besar. Fa amaroni an atiyahu bi salasati ahjarin. Maka beliau memerintahkan aku untuk mendatangkan 3 buah batu istinja. Jadi istinja niku membersihkan diri dari kotoran dan sarananya kalau yang paling utama niku pakai air. Kalau tidak ada bisa pakai selain air. Zaman dulu kan nggak ada tisu toh, maka pakainya batu. Nah, ketika pakai selain air maka minimal 3. Nah, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk didatangkan 3 batu. Nah, kata Ibnu Mas'ud, fawajadtu hajaroini. Aku hanya dapat menemukan 2 saja. Wal tamastu ats-tsalisah falam ajidu. Aku terus mencari untuk yang ketiga tapi enggak dapat. Kenapa? Karena buang air Nabi itu di padang pasir. Namanya padang pasir niku jarang enten batu. Entene pasir gitu kan. Fa akhadtu rausatan fa ataituhu biha. Lalu aku menemukan kotoran unta yang sudah keras. Yang didapat kotoran unta, karena kan sering lewat di padang pasir niku unta. Ngletonglah untanya itu di padang pasir. Dalah kena padang pasir sing panas akhirnya langsung garing.
Mane jenengan nek ten alkit mlampah-mlampah dalu atau satos jenengan mungkin kesandung napa letong kebo ki slamet. Gede-gede Pak sak ngene-ngene. Makane nek mlampah ten niku ampun dalu atau nek dalu beto center itu. Nah, kemudian yang menarik di sini niki kejelian ulama loh sampai merumuskan halal haramnya transaksi jual beli kotoran ini mung delok niki hadis niki. Fa akhadal hajaraini wa alqarrausata wa qala hada riksun. Nah, maka Nabi mengambil batu dan membuang kotorannya seraya berkata ini riks. Riks ini dalam bahasa Arab artinya najis. Dengan demikian maka menurut hadis ini hukum kotoran hewan ternak itu najis. Tapi dalil ini juga tidak kuat karena riks dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menjijikkan. Jadi riks itu nggak selalu bisa diterjemahkan najis, tapi ini gilani. Nah gilani itu tidak selalu najis. Contoh umbel, gilani napa mboten? Gilani najis mboten. Sehingga napa jenengan nek salat kali umbelen mboten menapa. Ning kan gilani gitu. Napa meleh wae nganti metu. Alah tambah gilani. Nah. Ning napa salate batal? Nggih mboten. Nah, makanya jenengan yang pilek mang betok napa masker sehingga mungkin jenengan salat gebres ora ketok nang mbeli metu. Lho, ngenten nggih. Sehingga riks niku enggak selalu najis, gilani juga gitu kan. Nah, maka beliau penulis kitab ini menyebutkan Quran surat Al-Maidah ayat 90 ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun. Nah, jadi ada riksun, ada ritsun. Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya yang namanya khomer judi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah itu rits. Nah baru rits inilah yang disebut dengan najis. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu ulama lain yang kemudian mencoba untuk membangun hukum tentang jual beli kotoran binatang ternak itu berpendapat ada hadis dari Anas bin Malik. Dia berkata qadima unasun min uklin au uroinah. Sekelompok orang dari Bani Ukal atau Uroinah datang. Fastarawul Madinata fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil liqahin. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah, maka Nabi merintahkan unta zakat yang memiliki susu yang banyak untuk diperah. Wa ayyasrobu min abwaliha wa albaniha, dan diperintahkan untuk memberikan minum kepada orang yang pada sakit itu apa? Albaniha. Albaniha itu susu-susunya dan abwaliha dan kencingnya. Jadi kencing unta pada zamannya itu pernah dijadikan salah satu sarana pengobatan alternatif ala Nabi. Pramilo. Nek jenengan mengki ten Mekah napa ten Madinah terus ten peternakan unta. Nah, kok ditawari jenengan ampun langsung refleks iki najis mboten. Nah, mboten. Tinggal nanti kembali riks jenengan gila napa mboten. Nek gila ya ora usah dipaksa. Engko tewas ngunjuk niku semene muntahe sak ember kan malah lara gitu kan. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama tentang tidak najisnya binatang ternak yang halal dimakan. Mungkin nek kalimat belakang niki ra enek, berarti ternak babi ya entuk. Nah, ngoten nggih. Jika Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nggih halal karena enggak najis, maka jual beli kotoran binatang ternak yang halal itu boleh. Sehingga dalam peternakan ayam, kambing, sapi niku yo ayame yo kambinge yo sapine didol. Nek ayam niku ngendoke didol ya termasuk niku sering teleke niku serintil nggih letong macam-macam niku didol ndak apa-apa. Tapi kalau dalam kotoran manusia maka kotorannya ndak boleh dijual. Ngoten nggih. Nah, kemudian berikutnya tentang bangkai. Bangkai hukumnya apa? Jelas hukumnya di dalam Islam itu tidak diperbolehkan, dan yang disebut bangkai di sini adalah mati tanpa disembelih dan tidak masuk dalam kategori binatang air. Artinya kalau bangkainya ini bangkai ikan maka tidak apa-apa. Nah, kalau bangkainya adalah binatang darat yang nyemplung ke air
dalam kasus napa niku daerah Bawean niku pernah membawa beberapa ekor sapi kalau nggak salah. Nah niku kapalnya niku terguling, ya, sapine nggih otomatis tenggelam, mati ngampul, maka itu hukumnya tetap binatang darat yang jadi bangkai, bukan otomatis sudah jadi binatang air ngoten mboten. Nah, dan ulama ijma dengan dalil Quran surat Al-Maidah ayat 30, "Qurrimat alaikumul maitah." Sepakat ulama nek bangkai itu haram. Jadi binatang darat yang mati tanpa disembelih alias mati gitu aja itu jadi bangkai, atau kemudian disembelih dengan tidak benar, ditutuk, dikepruk, nah itu juga nanti menjadi bangkai. Nah, Allah mengharamkan bangkai dan setiap benda yang diharamkan, yang benda tersebut tidak memiliki nilai, maka benda tersebut diharamkan karena sifat najisnya. Jadi karena jadi bangkai maka itu menjadi najis, dan bangkai tidak memiliki nilai apa-apapun, dengan demikian bangkai diharamkan karena sifat najisnya. Jadi karena najis, bangkai itu menjadi haram untuk diperjualbelikan. Makanya hukum jual beli ayam tiren haram. Artinya ketika misal ngapunten jenengan ternak ayam ini kan kagetan loh, tiba-tiba enek bledek pitike langsung do mati ngoten nika. Terus jenengan wis ben aku ora patek rugi gitu kan. Tak dol. Nah, sing biasane siji 20.000 misal, niki 20.000 ora mung siji sekarung. Nah, maka menjualnya ndak boleh, membelinya juga ndak boleh. Nah, terus pripun yo dikekke wong niku bangkai. Nah, tinggal ketika jenengan serahkan, jenengan tanya, "Meh go apa, Mas?" "Meh tak nggawe sate ayam, Pak." Nah, ento jenengan memfasilitasi itu ndak boleh. Nanti kayak yang di Malang itu para binaragawan dananya belum cair untuk membeli makanan yang bergizi, mereka modal dhewe dengan duit 50.000 dia untuk ayam tiren sak karung, Pak. Karena dia butuh makan itu sehari niku paling ora niku ayam niku 3 ngono. Utuh. Lah terus niku wonge ora mung siji, wonge enek 5, enek 7. Nah, terus ngusahake dhewe pengen gotot ya apa to sejone. Keker niku lho. Nah, pengen keker pasilae ayam tiren. Nah, niku mengke akhirnya jadi keker ning cacingen niku. Makanya nggih, sebenarnya kalau kita mau merenung, semua yang diharamkan dalam Islam itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Makanya jangan semata-mata cuma berpikir kok ngene ra entuk. Sebenarnya ada kebaikan. Kula contoh nih, iki dalah pun jam 9. Niku jam leres to, nang sami yo. Nggih. Kula contoh nih, ten Gunung Kidul, Pak. Mungkin saya pernah cerita juga sih. Ten Gunung Kidul niku piyai-piyai niku karena di sana nandur pari ra iso, otomatis biasanya nandure jagung. Nah, jagung niku pun niku nek pas ketiga niku dangu, niku kadang yo ora iso nandur. Nah, mereka nyiapke celengan niku kewan ternak. Aja kaya niku wis tergantung orangnya, enten sing nging wedhus, enten sing nging sapi ngoten niku. Nah, nyiapkanlah mereka itu sapi-sapi itu, dan untuk saling mendukung mereka. Kadang dalam kondisi kemarau yang panjang itu, kadang mereka itu jual sapi untuk beli pakan ternak. Itu biasa kan niku. Sapine 5 dol siji nggo tuku pakan buat ngopeni sapi papat mungkin ben mana, atau mungkin tanggane butuh ya dikei gitu. Nah, termasuk yang disepakati mereka adalah apa? Tapi ini tidak semua kampung ya. Saat ini dakwah niku pun marak sekali. Mudah-mudahan nanti lama-lama terkikis. Nah, beberapa kampung itu masih ada. Nah, itu mereka sepakat engko nek enek sapi sing mati mendadak, kita patungan, kita bayari. Ya tentu bayarinnya mboten seharga nek hidup mati. Misalnya hidup 30 juta, ngene niku mati dibayari 10 juta. Ning sing mboten kesripaan nek ditinggal mati sapi selain apa? Kesripaan. Apa Pak Joko istilahnya? Wah, berarti sing mboten kena musibah niku sing patungan. Nah, tenang. Enten sing mati terus patungan. Nah, terus patungan nuku batang tuh apa? Dipotong-potong, Pak. Digo mulih, Pak. Digo mulih dimasak. Akhirnya beberapa orang itu meninggal setelah dicek ternyata kena antrak gitu loh. Padahal antrak itu bisa bisa diantisipasi kalau misal niku wau binatangnya disembelih, darahnya keluar, kemudian dimasak dengan benar dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah mengharamkan darah dan turunannya? Kan enten darah, enten saren, enten macam-macam niku toh. Karena darah itu hakikatnya itu pembawa transportasi kotoran di dalam tubuh kita. Makanya
pas jenengan berapa waktu yang lalu enten fasdu niku nek jenengan gatek kan enten sing getahe enten minyake, enten sing getahe enten gajié, sing mboten enten sing getahe metu dite kan mboten enten. Reget kabeh niku lho. Makane wong sing niki napa gulune abot terus dadi enteng. Jenengan yang hari ini atas Pak Rohmat niku rajin donor darah melanjutkan karena hakikatnya jenengan keluarkan itu nggih hal yang kotor. Nah, dengan jenengan mengeluarkan yang kotor karena volumetrik di dalam tubuh volumenya itu maksimal kalau nggak salah 3 liter atau 4 liter saya nggak tahu. Nah itu begitu jenengan berkurang 100 mili atau 200 mili. Nah melalui tulang belakang Allah bikinkan yang baru diijoli. Nah itu loh filosofi sedekah dalam Islam itu gitu. Niki enten isine begitu jenengan keluarkan entah jenengan unjuk atau kasihkan ke orang Allah siap nyiseni. Mana kosot min malin sedekah. Dan yang namanya sedekah ora kudu duit. Nek jenengan ndidit wae geteh niku disedekahke mangten PMI. Dan jenengan sehat dijoli oleh Gusti Allah yang lebih baik. Wabillahi mekaten yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam.